Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Pesti Aulia Oriza Sativa, STB 4278. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi terkait upaya diversi sebagai bentuk perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Next slide. Yang pertama yaitu latar belakang sistem peradilan pidana anak. Latar belakang SPPA ini dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2. Dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan hak anak berupa kelangsungan hidup, terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua yaitu lingkungan sosial dan penanaman nilai-nilai yang ada di keluarga berpengaruh terhadap proses perkembangan anak menuju dewasa. Kerap kali anak menjadi kelompok rentan yang melakukan kenakalan atau kejahatan yang berakibat pada tindak pidana karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan penanaman nilai yang salah pada keluarganya. Yang ketiga yaitu berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ujung tombak upaya pemberian perlindungan pada anak sebagai pelaku pidana. Negara berkewajiban memberikan hak anak sesuai dengan pasal 28B ayat 2, yang berarti negara juga berkewajiban memberikan hak anak meskipun anak tersebut sedang berkonflik dengan hukum. Negara tidak hanya berkewajiban melindungi anak sebagai korban maupun saksi, namun negara juga berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak berkonflik hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Maka pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 ini sangat penting guna memberikan perlindungan pada anak sebagai pelaku pidana. Next slide. Selanjutnya yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Yang kedua, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan mengenai klasifikasi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memandang anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Sehingga bagi anak yang berkonflik dengan hukum akan ditempuh prosedur peradilan pidana anak yang berbeda dengan peradilan orang dewasa. Penanganan yang berbeda antara pidana anak dan pidana orang dewasa disebabkan karena secara psikologis dan kemampuan berpikir anak belum tumbuh dengan sempurna sehingga dibutuhkan kebijakan dan penanganan yang tepat tanpa mengesampingkan hak-hak anak, kepentingan korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Lalu selanjutnya yaitu yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak ini bertujuan melindungi harkat dan martabat anak, yang mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bentuk solusi melindungi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Hal ini disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice.
Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak yang melibatkan pelaku korban serta pihak terkait lainnya demi mengusahakan perdamaian di luar pengadilan berdasar pada pemulihan kembali dan bukan untuk membalaskan pelaku dengan pidana penjara. Dan yang terakhir yaitu konsep keadilan restoratif atau restoratif justice sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diversi. Kemudian next slide. Diversi. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya yang kedua yaitu diversi memiliki keterkaitan dengan upaya perlindungan anak. Diversi ini memiliki hubungan yang erat dengan upaya dalam memberikan perlindungan pada anak pelaku pidana. Karena pidana penjara cenderung akan memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak di masa depan, sehingga diversi perlu dilakukan guna menyediakan perlindungan serta rehabilitasi kepada anak pelaku pidana untuk mencegah anak nantinya terlibat dalam kejahatan yang sama atau bisa jadi lebih berat. Diversi juga dilakukan guna menghindari stigmatisasi atau labeling pada anak yang akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak, karena dengan adanya labeling pada anak akan membuat pengembalian mental dan moral anak lebih sulit dicapai. Kemudian, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang SPPA, diversi ini bertujuan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Berikut merupakan tujuan diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang pertama yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pasal 7 ayat 2 yaitu diancam dengan tindak pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dan yang terakhir yaitu dalam pasal 8 ayat 3 dapat dilihat bahwa proses diversi ini tidak hanya memperhatikan kepentingan korban, tetapi juga memperhatikan anak pelaku tindak pidana. Hal ini disebutkan dalam pasal 8 ayat 3, yaitu diversi wajib memperhatikan yang pertama, kepentingan korban, yang kedua, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, yang ketiga, penghindaran stigma negatif, yang keempat, penghindaran pembalasan, yang kelima, keharmonisan masyarakat, dan yang keenam, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya. Nah, di sini terlihat tentang bagan sistem peradilan pidana anak. Dari bagan tersebut kita dapat melihat bahwa upaya diversi ini wajib dilakukan pada setiap tingkatan, baik penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan pemeriksaan oleh hakim pengadilan. Hal ini sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2012. Namun, apabila proses diversi ini tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi ini tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak ini dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai dengan KUHAP. Next slide. Maka kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari pemaparan ini yaitu di dalam sistem peradilan pidana anak terdapat penanganan yang berbeda antara pidana anak dan pidana orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa, baik secara pola pikir, psikologis, maupun fisiknya. Sehingga menjadi pertimbangan ketika anak telah melakukan suatu tindak pidana, maka ia melakukannya dengan pola pikir dan psikologis yang jelas jauh berbeda dengan orang dewasa.
Perbedaan penanganan pidana anak dengan pidana dewasa yaitu pada pidana anak wajib mengupayakan diversi pada setiap tingkatannya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Upaya diversi yang dilakukan ini diharapkan mampu menangani kasus tindak pidana anak tanpa harus melukai perkembangan jiwa anak akibat dari stigmatisasi atau labeling. Next slide. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.